Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sa'ir asma'i wa sifat. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani amadana Allahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada subuh ini sama-sama mengambil hikmah dari Al-Imam Zunnun Al-Misri. Imam Zunnun Al-Misri, hikmah lanjutan. Beliau adalah Al-Imam Az-Zahid Syahudiyah Al-Misriyah, orang yang zuhud, seorang imam, yaitu tinggalnya di Mesir, Al-Misriyah, orang Mesir, Sauban bin Ibrahim. Tuwfiya bi Dzulqa'dah sanata 45 wa 200, meninggal pada tahun 245 Hijriah, sekitar 1200 tahun yang lalu. Nih orangnya nih, 1200 tahun yang lalu sekitar. Lama juga 1200 tahun. Itu pun tinggal kenangan. Di umur manusia itu tidak panjang. Nah, kita pun nanti tinggal kenangan juga, tak lama lah. Ini yang 1200 tahun yang lalu kita ambil hikmahnya. Imam Zunnun Al-Misri qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa min kalamihi rahmatullahi ta'ala alaih, saqamul jasadi fil auja wa saqamul qulubi fi dzunub. Sakitnya badan fil auja itu disebabkan karena luka atau sakit-sakit secara zahir. Jadi badan demam karena sakit-sakit secara zahir, tangannya luka atau kena apa, demam panas, itu untuk jasad zahir. Wasaqamul qulub fi dzunub, sedangkan penyakitnya hati itu, sakitnya hati itu fi dzunub, di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sakitnya hati itu kalau lakukan dosa itu menyebabkan hati sakit. Fa kama la yajidul jasadu ladzata ta'ami inda saqamihi, kadzalika la yajidul qalbu halawatal ibadah ma'dzunub. Sebagaimana badan zahir itu tidak bisa merasakan nikmatnya makan ketika dia sedang sakit. Orang sedang demam, kasih sate, malas dimakan, tak sedap.
Padahal dia waktu dia sehat 20 tusuk habis. Kau sakit hati, malas, ini malas, ini malas. Apel sekerat aja sedikit, tak ada yang enak, pahit semuanya. Itu karena jasad ini sedang sakit. Makan tak enak, makan tak ada kelazatan. Kadzalika la yajidul qalbu halawatul ibadati ma'dzunub. Begitu juga hati. Nah, tadi kan itu jasad, sekarang hati. Hati itu juga tidak bisa merasakan lezatnya ibadah ketika dibarengi dengan dosa-dosa. Itu. Kalau udah sambil ibadah, sambil ngelakonin dosa, ibadahnya gak terasa lezat. Ibarat badan sakit dikasih makan yang enak-enak, tak terasa juga, pahit. Begitulah perbandingannya, kiasan antara sakit zahir sama sakit batin. Kenapa? Ya, kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah karena ibadah ya jalan, dosanya jalan juga. Nah, itu. Jadi sakit, batinnya masih sakit, melakukan ibadah yang mestinya lezat, ya tak terasa enak. Kemudian man lam ya'rif qadran ni'am suliba min haitsu la ya'lam. Barang siapa yang tidak mengetahui qadran ni'am, nilainya nikmat-nikmat Allah, sulibaha min haitsu la ya'lam, maka dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia ketahui. Orang tuh kalau dapat nikmat Allah tuh syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur enggak syukur, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, idza kunta fi ni'matin far'aha innal ma'asi tuzilun ni'am. Ketika engkau berada di dalam satu kenikmatan, jaga. Kau dapat nikmat dari Allah, jaga-jaga. Maksudnya gimana? Innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan kenikmatan. Dikasih nikmat sama Allah bermaksiat. Itu anak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Dicabut. Jadi mestinya yang kita lakukan syukur sehingga itu ditambah, bukan malah kufur. Dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Ma khala Allah Ta'ala ala abdin khil'atan ahsana minal aqal. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba perhiasan yang lebih bagus daripada akal. Wala qallada qiladatan ajmala minal ilm. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengkalungkan kalung yang lebih indah daripada ilmu. Akal, ilmu. Wala zayyanahu bizinatin afdhala minal ilm. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghias hambanya dengan satu perhiasan yang lebih utama daripada hilim, sifat santun, hilim, santun. Orang berilmu santun, bagus. Orang kaya santun, bagus. Orang tua santun, bagus. Perhiasan. Wa kamalu dzalika kulli at-taqwa. Sedangkan untuk semuanya ini, kesempurnaannya itu ada di mana? Ada di takwa. Orang takwa itu punya akal, pakai akal. Kemudian punya ilmu, kemudian punya adab, hilim atau akhlak. 3. Akal, ilmu, adab. Itu baru orang yang bertakwa. Ilmu ada, adab tak ada, iblis lah. Sampai dia itu hamba Allah yang pintar,
tapi tidak punya adab. Jadi dia tidak bertakwa. Harus komplit akalnya, ilmunya dan adabnya. Ihdar an tanqati'a anhu fatakuna makhdu'an. Hati-hatilah engkau terputus dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi orang yang tertipu. Li'annal makhdu'a ma yanzuru ila ataya fa yanqati'u 'anin nadhari ilaihi bin nadhari ilaiha. Sesungguhnya orang yang tertipu itu adalah orang yang melihat pemberian-pemberiannya, pemberian-pemberian Allah, tetapi dia terputus dari melihat, memandang Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Bin nadhari ilaiha, karena sibuk nengok pemberiannya. Dia dikasih sama Allah macam-macam. Dapat ini, dapat ini. Sibuk, dia suka banyak harta, banyak duit, banyak ini, semuanya banyak. Sibuk dia dengan pemberian. Dia sampai lupa sama yang diberi. Lucu. Nikmat banyak didapat, tetapi yang ngasih ditinggalkannya. Nah, itu namanya orang yang tertipu. Sibuk. Dia macam anak kecil, dikasih mainan banyak, kasih suka dia main, suka. Dilupung, tak ada terima kasih, tak ada apa sama yang ngasih. Kayak gitulah. Dia sifatnya seperti anak kecil, disibukkan oleh mainan tapi lupa terima kasih sama yang ngasih. Nanti anak kecil seperti itu. Itu namanya makhdu', orang yang tertipu daya, ya, tertipu daya oleh dunia sehingga lupa sama yang ngasih dunia ini. Ta'allaqan nasu bil asbab wa ta'allaqa as-siddiquna bi waliyil asbab. Orang-orang awam itu dia akan bergantung kepada asbab. Asbabnya apa? Asbab ini sebab. Sebab-sebab. Orang awam itu umumnya mereka ketika beramal melakukan sesuatu, mereka akan bergantung kepada apa usahanya, apa kerjanya. Itu namanya ta'alluq bil asbab. Dia kerja ini, kerja gini. Langsung rezeki itu nanti dari situ. Karena aku rajin, aku bikin gini. Nah, nanti aku dapat ini. Karena aku rajin, aku dapat ini gini. Itu namanya ta'alluq bil asbab. Atau aku belajar gini, nanti aku bisa gini, jadi orang begini. Atau aku usaha apa, nanti aku gini. Itu namanya ta'alluq bil asbab. Orang awam memang begitu. Tetapi wa ta'allaqa siddiquna bi walil asbab. Orang-orang as-siddiqun, ya, orang-orang siddiqun di antaranya Sayyidina Abu Bakar as-siddiq, itu ta'allaqa bi walil asbab. Mereka bergantung dengan yang punya sebab. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bergantung kepada asbab atau pekerjaannya. Jadi kerja terus biar kaya. Tak kaya dia. Bahkan dia pergi paling pagi, pulang paling malam. Tak kaya. Tapi tetangga sebelah kerja tak pernah santai saja. Tapi rezeki dia bukan main, lancar. Yang ini setengah mati ya. Pergi pagi, pulang malam, tak kaya. Karena itu namanya ta'alluq bil asbab. Engkau kalau kau pengen kaya, bukan kau bergantung kepada usahamu, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar wajib, tapi jangan kau bergantung kepada ikhtiarmu. Sehebat-hebat orang ikhtiar apa nak bikin gini. Karena musibah gagal.
nak gini gagal, nak gini gagal. Yang penting kita ini kalau urusan dunia, urusan harik yadak unzil alaika rizq. Gerakkan tanganmu, maka aku akan menurunkan rezeki kepadamu. Gerakkan tangan, usaha ini. Pokoknya ini saja sekedar syariat saja. Allah suruh aku lakukan. Rezeki Allah wallahu alam. Enggak harus dari situ juga. Cuma secara syariat umumnya ya dari tempatnya, tapi belum tentu. Nah, itu namanya kita jangan ta'alluq dengan asbab. Jadi kalau aku kerja ini mesti aku dapat duitnya mesti dari sini. Nah, kalau aku tak kerja gini maka tak bisa gini, tak bisa gini. Nah, itu pemahaman orang awam. Nah, jadi berapa banyak orang yang mempunyai dia usaha sesuatu, tapi justru Allah ngasih rezeki dari tempat yang lain. Min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan beri rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tempat tak disangka-sangka itu memang tak disangka betul. Memang tak disangka betul, dari mana kan? Entah. Pokoknya ada. Nah, tiba-tiba ada aja rezeki, tiba-tiba ada. Itu namanya tidak disangka-sangka. Kalau gaji bulanan itu disangka-sangka. Setiap nanti tanggal muda, tanggal 1, tanggal mesti gaji turun. Itu sudah bisa dihitung, dikalkulasi. Nah, itu bukan yang tidak disangka-sangka. Yang tidak disangka itu memang di luar apa di kita nih, pikiran kita. Nah, ternyata ada pula dapat, ada pula. Itu namanya minhasul la yahtasib. Dan minhasul la yahtasib itu ya, itu biasanya ya tidak dari bergantung kepada asbab. Nah, tahu-tahu aja Allah ngasih. Nah, tapi kita di sisi lain orang tetap wajib berusaha. Ikil fatawakal. Ikatlah untamu, kemudian baru kau tawakal. Ada sahabat pergi ke masjid bawa unta. Untanya dilepas saja, tak diikat. Pergi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ikat untaku, terus aku sholat masuk ke masjid, atau aku lepaskan untaku, aku terus masuk ke masjid. Apa kata Rasulullah? Ikil fatawakal. Ikat dulu untamu baru tawakal. Kalau kau lepas gitu, ikat hilang, salah tawakalmu. Nah, itu salah. Tawakal itu tetap ada usahanya. Nah, jadi kalau udah diikat unta tuh, pas sholat aja dicuri orang, aku udah tawakal sama Allah, ya sudah selesai. Ini tawakal tok. Tak ada usahanya. Diem aja, aku nanti ada aja pokoknya. Tak ada usaha, tak ada apa. Nanti akan ada orang. Tak gitu. Itu berarti dia tidak mengikuti saran atau perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadang-kadang ya memang kalau di dunia kita lama orang kasihan, memang dikasih dimakan juga memang. Nah, tapi seperti itu tidak bisa, tidak dibenarkan. Maksudnya itu sikap yang keliru karena dia meninggalkan kewajiban. Kalau tak gitu musnah semua kewajiban nafkah dan sebagainya. Aku tawakal, nanti kan ada Allah ngasih makan. Nah, tawakal habis syariatnya. Kemudian la tasghalannaka uyubun nas an uyubi nafsik lasta alaihim biraqib. Janganlah engkau ini tersibukkan oleh aib-aibnya orang dan engkau merupakan aib dirimu. Sibuk, anu tuh gini dia tuh gini. Tak ada orang baik. Ya Allah, mulut ketika buka aja itu jelek, itu semua orang jelek, dikoreksi semuanya. Terus yang bagus ini siapa? Kamu sendiri yang bagus dalam dunia ini. Semuanya orang jelek. La tasghalannaka uyubun nas an uyubin nafsik.
Jangan kau tersibukkan oleh aib-aib orang lain, kau melupakan aib dirimu sendiri. Coba cross check ke dalam nih, hasibu anfusakum. Hitung, hisap dirimu sendiri. Qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihisap. Tengok ke sini. Apa engkau orang itu gini-gini, coba ke dalam. Apa ini dah baik betul? Sudah baik betul? Apa dah tak ada sifat jelek lagi di badan? Pikirkan. Kalau orang sibuk dengan memikiri aibnya sendiri, dia tak sempat mikirin aibnya orang. Menyembuhkan penyakit hati itu susah. Latihan terus ngapa lagu gitu. Kenapa? Lasta alaihim biraqib. Karena engkau ini bukannya menjadi pengintai, bukannya menjadi pemantau. Raqib atid, malaikat raqib itu. Istilahnya kau ini bukan seperti malaikat raqib itu. Ada orang melakukan raqib atid ini yang baik, yang jahat dia yang nulis. Mereka yang nulis ini. Kalau engkau kan bukan. Ngapain kau ngurusin? Kita nih raqibnya diri sendiri. Jadi kadang-kadang tanpa disadari, memang setan ini akan selalu menghias lisan-lisan kita ini, rasanya sedap manis. Kalau nak ngatain jeleknya orang tuh manis rasanya. Telinga ini dengar pun aja sejuk. Kalau dengar cerita jeleknya orang, sifatnya orang jelek gini-gini, ngapa gitu, panas hati rasanya kalau dengarin. Tak bagus. Sudahlah ya Allah. La tasghalannaka uyubun nas an uyubin nafsik lasta alaihim biraqib. Janganlah menyibukkan dirimu aib-aib orang lain dan engkau melupakan aib dirimu, sedangkan engkau ini bukan raqib, bukan orang yang pemantaunya. Inna ahabba ibadillahi ta'ala ilallahi azza wa jalla aqaluhum anhu. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling berakal, paling faham di antara mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqaluhum anhu. Sesungguhnya orang hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang atau hamba yang paling faham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-arif billah. Al-arif itu orang yang tahu. Al-arif billah. Itu orang yang paling, makanya dia jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yustadallu ala tamami aqlir rajul bi tawadduhi fi aqlih. Dan tanda bahwa akal seorang itu bagus, sempurna, yaitu bitawadduhi fi aqlih, yaitu dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, tetapi dia tetap tawadu. Pandai dia tahu, tapi dia tetap tawadu, enggak sombong. Itu namanya akal. Akal sempurna akalnya. Pandai-pandai tapi sombong minta ampun. Wa sur'ati qabuli lil haqq. Kemudian dia cepat menerima kebenaran. Orang nih kalau dia sudah dianggap pintar, itu kalau tidak bermental bagus, ya, hatinya itu tak bagus, susah dia nak menerima kebenaran. Ternyata ada orang lain menyampaikan kebenaran, ya, meluruskan dia, susah dia nak terima, tak mau, sombong. Tapi kalau orang yang betul-betul berakal sempurna, ada orang nasihatin, diterima dia, memang dia salah, walaupun dia pintar. Yang nasihatinnya di bawahnya, tapi dia terima sur'atul qabuli lil haq. Itu namanya orang tawadhu, otomatis lah. Dinasihati orang diterima, apalagi itu kebenaran wajib diterima. Wa iqrari ala nafsi bil khata' idza jaa minhu. Dan dia akan mengakui
suatu kesalahan kalau memang itu dia yang melakukan. Nah, ini kalau orang udah merasa hebat, malu dia mengakukan kesalahannya, ya sombong, enggak mau mengakui kesalahannya. Jadi antara ilmu, akal dan tawadu, adab, hilim itu tidak boleh dipisahkan sama sekali. Terakhir, masih banyak mutiara-mutiaranya, tapi kita cukupkan sekian dulu. Man zakarallaha ta'ala ala haqiqah nasya fi jambihi kulla syai'. Barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan hakikah, maka dia akan lupa apa saja di sisinya. Menyudahi zikir, betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lupa apa-apa yang ada di sampingnya. Enggak tahu dah. Pokoknya zikir, lupa semua. Mungkin ada orang yang ngetawain dia, gila, pokoknya ada. Tapi dia betul-betul dia Masya Allah khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasya fi jambihi kulla syai'. Itu betul-betul ikhlas. Kadang-kadang orang zikir ni tak ikhlas. Jadi masih mantau. Malulah aku. Padahal gerak. Contoh orang berzikir kadang-kadang kan bergerak di mana-mana. Yang dia ini tak ikhlas, maksudnya tidak betul-betul khusyuk kepada Allah. Mesti dia nanti orang tengok aku, tak enalah begini. Tapi kalau orang zikir betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, nyambung dengan Allah, hakikah, maka dia akan lupa dengan apa yang ada sekelilingnya. Makanya kata Rasulullah, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan kamu itu gila. Jadi dia tak mikir luar lagi. Cuma kadang-kadang ini ada orang-orang yang suka apa namanya ini, ya usil ngomong. Ada orang zikir ini diomongin apa? Dia tak zikir ngomongin menjelek-jelekin orang yang zikir. Orang zikir kalau betul-betul lupa dia sekitarnya. Jadi kadang-kadang entah gerakannya entah apa, itu dia tidak tahu. Sudah enggak mikirin sebelah kanan sebelah kiri depan belakang, enggak urusan. Yang ada hanyalah Allah. Jadi jangan disalahkan, karena mereka orang-orang seperti itu isinya kalau bahasa senang itu di alam lain. Nah, itu bahasa untuk sekedar mempermudah pemahaman saja. Wa man nasya fi jambillahi ta'ala kulla syai' hafidha alaihi kulla syai'. Barang siapa yang lupa ketika dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lupa segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga baginya segala sesuatu. Ketika orang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat dia sudah enggak bisa lupa segala sesuatu. Tapi nanti Allah yang akan jaga. Allah yang akan jaga. Ketika dia konsentrasi sama Allah, dia lupa sama sekelilingnya, nanti Allah justru yang akan menjaga itu tadi. Wa kana lahu 'iwadan min kulli syai'. Dan baginya akan ada ganti dari segala macam sesuatu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Semoga berkah kita semuanya, juga keluarga, anak cucu kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.